negara. Kita dapat amanat konstitusi. Ini amanat tertinggi dan perintah tertinggi adalah melindungi keselamatan rakyat, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Maka dalam kondisi darurat ini, saya minta kepada semua, turun tangan sebagai negara. Jangan ada yang jadi penonton. Seluruh ASN di DKI Jakarta ikut terlibat. Saya ulangi, semua turun tangan. Semua fokus bantu penanganan. Bersama kita bangkit. Dalam kesempatan ini, saya ingin kepada semua untuk memperhatikan bahwa jangan kita jadi penonton. Kita semua berseragam, kita semua bekerja atas nama negara. Kita dapat amanat konstitusi. Ini amanat tertinggi dan perintah tertinggi adalah melindungi keselamatan rakyat, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Maka dalam kondisi darurat ini, saya minta kepada semua, turun tangan sebagai negara. Jangan ada yang jadi penonton. Seluruh ASN di DKI Jakarta ikut terlibat. Saya ulangi, semua turun tangan. Semua fokus bantu penanganan. Apakah Anda selama ini mengurusi jembatan, atau Anda mengurusi taman, atau Anda mengurusi ikan, atau Anda mengurusi apapun juga, dalam kondisi PPKM darurat ini, semuanya bantu turun tangan menangani pandemi. Penanganan pandemi ini bukan hanya tupoksinya satu dinas, bukan hanya tupoksinya penanganan bencana, tapi ini ada pada tupoksi setiap dan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta saat ini. Jangan pernah ada yang berkata, ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan bidang saya. Saat ini, bidang semua orang. Setiap kita punya tanggung jawab. Saya minta kepada semua untuk mencamkan ini sebagai tanggung jawab, sebagai kehormatan. Tadi saya sampaikan kepada semua, bahwa Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, mentakdirkan kita berada di Jakarta, memegang amanah ini untuk melewati masa pandemi ini bersama-sama. Kita ditakdirkan untuk bisa meneruskan apa yang kita kerjakan selama ini dengan melewati masa ini. Jadi pandang ini sebagai tugas bersejarah, pandang ini sebagai amanat besar yang harus kita tunaikan untuk kita bisa meneruskan pada anak-anak kita nanti, bahwa masa pandemi ini kita lewati, masa pandemi ini kita jalani dengan baik. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, setiap pandemi itu selalu melewati beberapa fase gelombang. Dan kalau kita lihat tadi, kita masuk gelombang kedua. Pengalaman kita sebelumnya, dari pengalaman pandemi flu Spanyol, terjadi dalam 3 gelombang. Dan gelombang kedua adalah yang tertinggi. Itu juga begitu demikian pada kita. Sekarang ini kita masuk ke puncak gelombang kedua, yang tingginya lebih daripada ketinggian gelombang pertama. Dan kita belum tahu seberapa tinggi gelombang kedua ini. Kita belum tahu kapan akan berhenti, karena itu akan tergantung kepada keseriusan kita. Oleh sebab itu, saya minta kepada semua, ada 3 prioritas yang harus kita jalankan sama-sama. Pertama, menyelamatkan yang sudah terpapar. Kedua, melindungi warga yang belum terpapar agar jangan sampai terpapar. Ketiga, menolong mereka yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keseharian. Saya ulang, selamatkan yang terpapar, lindungi yang tidak terpapar, tolong yang kesulitan kebutuhan pokok. Lakukan 3 prioritas ini dengan amat serius. Seluruh jajaran DKI Jakarta, jangan tunggu laporan. Aktif cari apa yang bisa diamankan. Dimanapun Anda tinggal, datangi ketua RT, datangi ketua RW, sampaikan saya dari DKI, saya siap untuk membantu. Sampaikan saya akan bekerja untuk ikut mengamankan di tempat ini. Dengan jaringan yang ada di kita, Bapak Ibu bisa bekerja cepat. Dan dalam melaksanakan 3 prioritas itu, jangan ada yang jadi penghambat.
apalagi menghambat dengan urusan-urusan sepele. Alhamdulillah, selama penanganan pandemi ini, secara umum jajaran Pemprov DKI bekerja sangat cepat, bekerja terengginas, dan bisa jadi tolok ukur bagi tempat-tempat lain. Tapi tetap saja di sana-sini ada laporan soal proses yang terhambat karena hal-hal sepele. Misalnya, surat tidak segera dibuat, komunikasi tidak segera dijalin, atau melihat masalah tapi dibiarkan karena merasa bukan tupoksinya. Saya ulangi, setiap kita tidak boleh jadi penghambat. Setiap kita harus meringankan tugas, meringankan beban. Karena itu kepada semuanya, datangi RT RW setempat, datangi posko-posko tempat Anda tinggal. Karena semua kita tinggal di wilayah Jabodetabek, dan satu wilayah ini semuanya sama. Kita berada di dalam zona PPKM darurat. Bantu sebisa kita. Identifikasi keluarga-keluarga di sekitar kita yang butuh bantuan. Bila ada yang karena PPKM darurat ini kesulitan kebutuhan pangan, Anda galang kerjasama, Anda galang solidaritas warga, karena ini terjadi di seluruh wilayah, tidak hanya terjadi di 1-2 titik. Galang kerjasama, galang solidaritas, sehingga pastikan tidak ada yang lapar, pastikan tidak ada yang kekurangan pangan. Kumpulkan sumber daya. Dan buat semuanya, saya ingin memesankan, jaga kesehatan Anda, jaga kesehatan keluarga. Dalam melaksanakan tugas, protokol kesehatan dijaga seketat mungkin. Bila perlu, kalau keluar gunakan masker double. Saat pulang ke rumah, bersihkan diri sepenuhnya sebelum bersapa dengan keluarga. Dan pastikan jaga pola hidup sehat. Vitamin jangan kurang, suplemen jangan kurang. Kemudian buat semuanya, jaga komunikasi, jaga kekompakan, jaga kolaborasi, kerjasama di antara kita. Harus saling dukung, harus saling mengisi, harus saling menjaga. Dan nanti setelah kita berhasil melewati masa yang sangat sulit ini, insya Allah kita akan menjadi lebih kuat. Insya Allah kita akan bisa menjadi lebih rekat. Insya Allah kita akan menjadi satu kesatuan. Karena itu, saya garis bawahi pada semuanya, bahwa yang sedang kita hadapi ini adalah satu masa yang belum pernah kita hadapi sama-sama di Jakarta. Kemenangan kita nanti akan ditentukan oleh seberapa disiplin dan seberapa keras kita berjuang selama 2 minggu atau 4 minggu ke depan. Mungkin lebih. Kita sekarang menghadapi gelombang badai yang tadi saya sebutkan di awal. Bapak Ibu semua, DKI Jakarta sejak awal selalu transparan. Sejak awal kita katakan apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Saya ingin kepada semuanya untuk bersiap, ambil tanggung jawab. Nah, nanti akan ada permintaan dukungan dari mulai untuk penanganan orang-orang terpapar sampai penanganan untuk jenazah. Semua harus siap dengan panggilan itu. Dari mulai menyiapkan obat, dari mulai membungkus makanan, sampai mengatur mobilitas petugas. Semua harus siap. Jadi kepada para pimpinan semua, sampaikan kepada seluruh jajaran, apapun tupoksinya, saya ingatkan, apapun tupoksinya, tugas kita hari ini adalah penanganan pandemi COVID. Jangan pilih pekerjaan, jangan pilih tugas, tapi ambil tanggung jawab. Ini adalah sebuah tantangan di mana kita semua untuk sanggup melaksanakan yang bukan secara resmi disebut tupoksinya. Nanti malam pukul 12 malam 24.00 kita akan memulai pelaksanaan PPKM
darurat. 6 jam persis dari jam sekarang. Siap-siap untuk menjadi pengayom masyarakat. Siap-siap untuk menjalankan tugas apapun yang dibutuhkan. Dan pesan dari tadi sama, bahwa kita saat ini sedang dalam situasi darurat. Terakhir saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi kepada semua, seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta, baik ASN, baik BUMD, semua termasuk tim yang bekerja yang pada saat ini berstatus sebagai PJLP. Semua yang bekerja, baik di SKPD, baik di BUMD, yang telah saling bantu, saling topang, saling dukung. Mari kita teruskan. Ini bisa menjadi contoh buat semua. Dan kita jalani ini sebagai tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, ini peristiwa yang terjadinya ratus tahun. Mari kita tunjukkan bahwa jajaran Pemprov DKI bisa melewati ini dengan baik. Jajaran Pemprov DKI bekerja menyelamatkan warga dengan sepenuh hati. Saya sampaikan terima kasih, apresiasi, dan sampaikan salam hangat saya, salam hormat kami, saya dan Pak Wagub, yang saat ini berada di ruang Rapim di Balai Kota. Salam kepada seluruh keluarga yang ada di rumah. Sampaikan kepada semua bahwa ayahnya, ibunya sedang mendapatkan panggilan tugas negara untuk ikut menangani pandemi COVID-19. Semua turun tangan, semua terlibat. Sambil kita jangan pernah lupa berdoa. Kita membutuhkan ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah. Ikhtiar kita dibukakan jalan-jalannya oleh Allah, sehingga wabah ini bisa diangkat olehnya. Pertolongan Allah adalah tempat kita menyandarkan harapan.